Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu penerapan metode SMART pada penentuan jajanan yang paling diminati di kantin sekolah siswa Albaina Makassar. Dengan mata kuliah sistem penunjang keputusan dan jurusan sistem informasi kelas E, dengan beranggota kelompok yaitu dengan saya Abelia Desri Ardiarini dengan NIM 231205 dan Asdiana Reski Putri 231194 dan yang ketiga adalah Nur Hayati dengan NIM 231201. Metode SMART. Metode SMART pertama kali dikembangkan oleh Edward pada tahun 1977 sebagai pendekatan untuk pengambilan keputusan berbasis multi atribut. Metode ini dirancang untuk membantu pembuat keputusan dalam memilih di antara berbagai alternatif. Setiap alternatif terdiri dari sejumlah atribut di mana masing-masing atribut diberi nilai yang dirata-rata menggunakan skala tertentu. Selain itu, setiap atribut memiliki bobot yang mencerminkan tingkat kepentingannya juga diukur menggunakan skala yang sama. Tahap 1 dalam metode SMART ini adalah identifikasi masalah. Contohnya, di kantin sekolah Albaina menyediakan berbagai pilihan jajanan yang sering dibeli oleh siswa saat istirahat. Seorang mahasiswa berinisiatif untuk melakukan survei guna mengetahui jajanan yang paling disukai oleh siswa. Survei ini akan dilakukan menggunakan metode SMART untuk memastikan bahwa tujuan survei terukur, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan. Penelitian ini bertujuan untuk membantu pihak kantin dalam memahami preferensi siswa terhadap jajanan yang tersedia. Selanjutnya, setelah mengidentifikasi masalah, tahap yang kedua itu adalah menentukan kriteria. Kriteria yang digunakan di sini adalah yang pertama adalah rasa, yaitu menilai kelezatan dan kesesuaian cita rasa jajanan dengan preferensi siswa. Yang kedua ada harga. Harga yaitu mengukur keterjangkauan harga sesuai daya beli siswa dan kualitas produk. Kriteria yang ketiga yaitu kebersihan. Di sini mengevaluasi konsistensi stok jajanan agar selalu tersedia saat dibutuhkan. Kriteria yang keempat yaitu ketersediaan, yaitu memastikan kebersihan bahan, penyajian, dan lingkungan untuk keamanan konsumsi. Tahap ketiga yaitu memberikan bobot pada kriteria. Ada 4 kriteria yang dimana bobot yang didapatkan di sini melalui kuesioner. Nah, kuesioner itu mempunyai responden yaitu 10 responden, yaitu siswa itu sendiri. Cara mendapatkan bobot kriteria ini yaitu menilai semua menjumlahkan semua nilai dari kuesioner kemudian dibagi dengan 10 responden. Ya, menghasilkan 0,5 bobot harga 0,3 bobot kebersihan yaitu 0,1 dan bobot ketersediaan itu 0,1. Dan tahap selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Nur Hayati. Selanjutnya tahap keempat yaitu normalisasi bobot kriteria. Dan di sini ada 4 kriteria. Dan cara mendapatkan normalisasi bobot kriteria dibagi dengan 10 responden untuk mendapatkan total bobot. Untuk menghasilkan total bobot rasa adalah 0,5 dibagi dengan 1, maka hasilnya 0,5. Untuk menghasilkan total bobot harga adalah 0,3 dibagi dengan 1, maka hasilnya 0,3. Untuk menghasilkan total bobot kebersihan 0,1 dibagi dengan 1, maka hasilnya 0,1. Untuk menghasilkan total bobot ketersediaan 0,1 dibagi dengan 1, maka hasilnya 0,1. Selanjutnya, tahap kelima yaitu nilai kriteria. Pada kasus ini, nilai sudah berbentuk alternatif.
dan tidak perlu dilakukan tahap normalisasi. Selanjutnya, tahap ke-6 yaitu normalisasi data alternatif. Pada kasus ini, alternatifnya tidak perlu diberi nilai parameter. Kalau nilainya itu dari total dari penjumlahan dan responden dibagi jumlah responden. Dan tahap selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Astiana. Selanjutnya ada langkah ketujuh, yaitu menghitung rata geometrik. Namun, pada kasus ini tidak terdapat subkriteria, sehingga kita tidak perlu menghitung rata geometrik dan dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Berikutnya ada tahap menghitung nilai utility, yaitu pada kriteria yang digunakan itu adalah benefit kriteria, sehingga rumus yang akan digunakan yaitu seperti berikut, yang dimana nilai satu kriteria pada satu alternatif itu dikurang nilai maksimum dari suatu kriteria. Terus nanti kita bagi dengan nilai maksimum dan dikurang dengan C minimum, lalu dikali 100%. Nah, untuk tabelnya dia seperti ini, menampilkan alternatif dan kriteria. Lalu, agar lebih mudah kita menghitungnya, kita bisa menentukan yang mana Cmax-nya dan yang mana Cmin-nya dari kriteria tersebut, seperti ini. Nah, ini untuk tabel sebelum dihitung, dan selanjutnya ada tabel setelah dihitung. Tabel setelah dihitung menampilkan seperti ini. Untuk cara penghitungannya, kita dapat melakukan dengan cara, misalnya kita menghitung U A1C1, yang dimana tadi A1-nya itu adalah 2,9. Nah, 2,9 ini kita kurang dengan Cmin-nya. Cmin dari C1, kriteria 1, yaitu jadinya 2,4. Nah, 2,4 ini kita bagi lagi dengan nilai maksimum dan dikurang dengan nilai minimum. Nah, jadinya 4,4 kita kurang dengan 2,4. Nah, dari situ kita kali dengan 100%, jadi hasilnya 0,25% seperti tabel ini. Ini untuk semua hasilnya. Ini untuk sampai tahap ke-10 seperti ini, kita melakukan penghitungan dengan cara yang sama seperti tadi. Next, kita ada tahap ke-9, yaitu menghitung nilai akhir. Nah, untuk menghitung nilai akhir ini, kita dapat menggunakan rumus yang seperti ini. Jadi, kita akan melakukan misalnya A1, alternatif 1, yaitu gorengan. Nah, kita hitung kriterianya dulu. Kita hitung dari normalisasi bobotnya. Nih, di sini untuk C1 yaitu kriteria rasa. Setelah kita normalisasi di langkah sebelumnya, kita mendapat angka 0,5. Jadi, 0,5 ini kita kali dengan 0,25, yang dimana 0,25 itu adalah hasil dari C1-nya. Nih, alternatif C1-nya. Jadi, A1 itu 0,5 kali 0,25. Ditambah 0,3 dikali 0,5. Nih, kita mengikut dari sini. 0,3, terus kita lihat kriteria 2, yaitu 0,5. Terus kita tambah 0,1, terus kita kali dengan kriteria 3, yaitu 0 dikali 273. Ya, terus nanti kita jumlahkan menjadi nilai akhirnya itu adalah 0,349. Nih, jadi cara penghitungannya itu sama dari A1, A2, A3 sampai A10, nanti dia menghasilkan nilai seperti ini. Nah, next untuk angka terakhir yaitu perankingan. Dari sini dapat kita lihat, nih, dari tabel yang sebelumnya kita dapat menyimpulkan bahwa jajanan yang paling diminati oleh siswa yaitu ada siomay dengan nilai akhir 0,981. Nah, dan untuk nilai yang paling akhir itu ada sosis bakar dengan perolehan nilai 0,09 pada nilai akhirnya. Untuk langkah selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Berdasarkan hasil perankingan menggunakan metode SMART, siomay menjadi jajanan dengan nilai tertinggi dibandingkan alternatif lainnya. Penilaian ini didasarkan pada kriteria rasa, harga, kebersihan, dan ketersediaan yang masing-masing diberi bobot sesuai tingkat kepentingannya. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.